Baik anak-anak, selamat siang. Ketemu lagi dengan Pak Yu dan Pak Aris dalam kelas fisika belajar biar pintar. Kita masuk ke bagian kedua dari bab 5, gerak melingkar beraturan. Itu pembahasan kita saat ini. Hari ini kuisnya tidak diberikan di akhir dan tidak dijawab langsung di chat, tetapi kuisnya nanti akan kami berikan di awal, di tengah, dan di bagian akhir. 3 kali kuis atau 3 soal yang akan kami tempatkan di awal, di tengah, dan di akhir. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian kedua. Kita masuk ke GMB, gerak melingkar beraturan. Yang bagian dulu kita membahas bab gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus dulu kita belajar bahwa gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Tetapi sekarang kita masuk ke gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya melingkar. Tapi di sini ada kata-kata beraturan. Nah, yang beraturan apanya? Di sini kita mengawali dengan konsep bahwa gerak melingkar itu merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan besar kecepatan, atau nama lain dari besar kecepatan adalah kelajuan. Nah, tetapi ada kata-kata tambahan, itu ada kata sudut. Jadi gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan besar kecepatan atau kelajuan sudut yang tetap. Di sini ada kata-kata kelajuan sudut. Nah, kelajuan sudut ini lambangnya adalah omega. Ini tetap. Penting untuk kita ketahui bahwa yang pertama adalah arah kecepatan linier atau V di setiap titik selalu berbeda. Ini V ya, kecepatan linier. Ketika bolanya di sini, arah V-nya ke atas. Bolanya di sana, arah V-nya ke sana. Bolanya di sini, arah V-nya ke sana. Jadi arah kecepatan linier di setiap titik selalu berbeda. Ketentuannya apa? Arah V-nya selalu menyinggung lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jari lingkarannya. Ini yang pertama. Yang kedua, besar kecepatan linier atau V atau kelajuan di sini adalah tetap. Jadi besarnya tetap. Saya ulang, penting yang pertama adalah arahnya selalu berubah di setiap titik, beda-beda. Ini 3 ini contohnya berbeda. Tetapi besarnya itu tetap. Berikutnya, penting yang ketiga adalah kita membahas kembali ke omega yang tadi. Besar kecepatan sudut ini selalu tetap. Jadi omega ini memiliki besar yang selalu tetap. Yang keempat, arahnya juga selalu tetap, yaitu mengikuti arah putaran. Berarti 2 hal yang kita bahas saat ini adalah pembahasan mengenai V, besarnya sama tetapi arahnya beda. Omega, besarnya sama, arahnya sama. Kesimpulannya adalah dalam gerak melingkar, GMB, gerak melingkar beraturan, vektor yang selalu tetap adalah omega. Jadi di sini omeganya selalu tetap. Baik besarnya ataupun arahnya dia selalu tetap. Karena omega selalu tetap, maka delta omega sama dengan 0. Karena delta omega sama dengan 0, maka alfanya sama dengan 0. Karena kecepatan sudutnya itu tidak berubah atau tetap, maka besar percepatan sudutnya juga terpengaruh, yaitu dia sama dengan 0 alfanya. Nah, karena alfa sama dengan delta omega per delta T. Nah, kenapa dia 0? Karena delta omeganya dia sama dengan 0. Nah, karena di sini kita belajar bahwa kemarin A atau percepatan linier itu sama dengan percepatan sudut dikalikan R. Gara-gara si alfa ini sama dengan 0, akibatnya adalah A juga sama dengan 0. Secara vektor seperti itu. Yang bagian B, hubungan antara periode dan frekuensi, mengulang materi SMP. Dulu kalian sudah belajar di SMP mengenai periode dan frekuensi. Ini kami mengulang saja. Pengertiannya adalah periode sama dengan waktu yang diperlukan sebuah partikel untuk berputar 1 kali lingkaran penuh. 1 kali berputar ya, 1 kali mengelilingi lingkaran. Itu butuh waktu berapa untuk periode. Yang kedua, frekuensi adalah banyaknya putaran dalam 1 sekon.
Mereka berkebalikan. Nah, kalau dijadikan sebuah tabel seperti ini, mereka memiliki hubungan T sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T. Berkebalikan. Yang berikutnya, T besar ini periode, sama dengan T kecil, time, waktu, dibagi N, jumlah putaran. Kalau T sama dengan T besar periode sama dengan T kecil per N, maka frekuensi kebalikannya, yaitu N per T. Ini keterangannya. Bahwa periode dan frekuensi itu punya satuan masing-masing ada, kemudian N adalah banyaknya putaran, dan T kecil adalah waktu dalam satuan sekon. Ya, ini tidak sulit karena kalian sudah pernah di SMP. Kemudian kita masuk ke latihan soal nomor 1. Sebuah partikel bergerak mengelilingi lingkaran, dia berputar sebanyak 300 kali putaran dalam waktu 2 menit. Berapa periode dan frekuensinya? Di sini diketahui N 300 kali, T-nya 120 sekon ya. Jadi 2 menit dijadikan detik, 120. Yang ditanyakan T besar, ini periode, dan F atau frekuensinya berapa. Langsung aja dimasukkan, T besar sama dengan T kecil per N, yaitu 120 dibagi 300 sama dengan 0,4 sekon. Yang bagian B, frekuensi sama dengan N per T. Bisa dimasukkan N per T, bisa juga 1 per periode, hasilnya sama. Angkanya 300 dibagi 120, hasilnya juga sama, hasilnya 2,5 Hz. Itu jawaban yang B. Berikutnya kita masuk ke bagian C, hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kami ingatkan ada istilah yang sudah mulai sering kalian dengar ya. Di sini ada kata-kata kecepatan linear, itu V lambangnya. Dan kecepatan sudut, omega lambangnya. Bisa disebut kecepatan sudut, bisa disebut kecepatan angular. Nah, di sini sebuah partikel bergerak sepanjang lintasan lurus AB dengan waktu tempuh T detik. Jadi di sini lintasan AB-nya sepanjang ini lurus, kemudian waktu tempuhnya T detik. Maka kecepatannya dinyatakan sebagai V sama dengan panjang lintasan lurus atau panjangnya AB ini dibagi waktu tempuh. V sama dengan S per T atau V sama dengan X per T. Nah, sekarang jika lintasan lurus tersebut dilengkungkan sehingga terbentuk lintasan melingkar, maka panjang lintasan lurus yang ini tadi menjadi keliling lingkaran. Nah, ilustrasinya begini. Mula-mula dia lurus kemudian dilengkungkan. Jika dilengkungkan, maka terbentuk yang menyerupai, ya bukan menyerupai ya, 1 kali keliling lingkaran. Jadi lurus menjadi lingkaran, kemudian dari lingkaran diluruskan lagi. Nah, ini saya ulang animasinya. Dari lurus menjadi lingkaran, dari lingkaran menjadi lurus. Nah, di sini penegasannya adalah panjang lintasan lurus yang tadi itu setara dengan keliling lingkaran atau 2πr. Nah, kalau kita uraikan yang rumus tadi, V sama dengan panjang lintasan lurus dibagi waktu tempuh, kita hubungkan dengan perubahan lingkaran yang tadi lurus kemudian melingkar dan kemudian dari melingkar lurus lagi, maka panjang lintasan lurus ini kita bisa sebut sebagai keliling lingkaran. 1 kali keliling lingkaran dibagi waktu tempuh. Keliling lingkaran dinyatakan sebagai 2πr dibagi T. Kenapa T-nya T besar? Karena waktu tempuh tadi merupakan periode, yaitu 1 kali keliling lingkaran. Maka selain 2πr per periode, bisa juga dinyatakan dalam bentuk 2πr kali frekuensi. Itu untuk V-nya. Nah, sekarang yang kedua, kita masukkan kecepatan sudutnya.
dengan rumus omega sama dengan sudut yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Kalau satu kali berputar atau satu kali keliling lingkaran, sudut yang ditempuh adalah 2pi. Nah, ini 2pi dibagi T, waktu tempuhnya. Atau karena T periode itu sama dengan seper F dan F sama dengan seper T, maka bentuk ini bisa dinyatakan sebagai 2pi kali frekuensi. Nah, kalau kita lihat di sini 2pi R per T, di situ 2pi per T. Di sini 2pi R kali F, di sini 2pi kali F. Yang membedakan mereka berdua ini antara persamaan di kotak kiri dengan persamaan di kotak kanan itu adalah faktor jari-jarinya atau R-nya. Maka kita bisa tuliskan hubungan antara V dengan omega dinyatakan sebagai V sama dengan omega kali R. V adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut atau kecepatan angular, dan R adalah jari-jari lingkarannya. Oke, itu mungkin hal yang sedikit baru buat kalian. Kita masuk ke latihan soal. Latihan soal nomor 2. Sebuah roda dengan jari 25 cm berputar pada 3000 rpm atau rotasi per menit. Ada kata-kata per menit, berarti nanti dia wajib dijadikan detik. Ya. Pertanyaannya adalah hitunglah frekuensi, periode, omega, dan V dari sebuah titik yang berada pada tepi roda. Diketahuinya ini, kemudian ditanya ada 4 variabel yang ditanyakan. Frekuensi, periode, omega atau kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita harus mengubah dulu variabel yang bersatuan RPM ini menjadi satuan putaran per detik. Yaitu dilambangkan dengan N sama dengan 3000 RPM atau 3000 per 60 detik ya. 3000 dibagi 60 sama dengan 50 putaran dalam 1 detik. Nah, kata-kata 50 putaran dalam 1 detik ini nama lain dari frekuensi. Maka kita bisa gunakan ini, frekuensi sama dengan N per T, sama. N itu 50, T-nya 1 detik, jadi 50 dibagi 1 sama dengan 50 Hz. Yang A terjawab, F-nya 50 Hz. Kemudian yang B, kita bisa langsung menggunakan T sama dengan 1 per F atau 1 per 50. Ketemunya 0,02 sekon. Masuk ke soal C. Nah, rumusnya ini. Omega sama dengan 2pi F. 2 kali pi kali 50 frekuensinya, ketemunya 100 pi radian per sekon. Ingat ya, ini satuannya radian per sekon. Kemudian yang pertanyaan D adalah V-nya. V sama dengan omega kali R. Tinggal dikalikan 100 pi dikalikan 0,25 meter. 0,25 meter. Ketemunya 25 pi meter per sekon. Ini pi-nya biarkan, ini pi-nya juga biarkan. Lebih aman, tidak usah dihitung. Ya, kita masuk ke kuis nomor 1. Sebuah gergaji listrik berputar pada 900 rpm. Ingat ya, rpm. Rotasi per menit. Jika jari-jarinya adalah 30 cm, pernyataan berikut ini yang benar adalah yang mana? A, B, C, D, E. Bagian D. Percepatan sentripetal. Ya, anak-anak, percepatan sentripetal ini nanti hubungannya dengan gaya sentripetal. Apakah percepatan sentripetal ini? Dia adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap percepatan linearnya. Juga selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya. Dan dia arahnya, arah vektornya itu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi kalau ini ada sebuah bola, dia berputar, arah putarannya melawan arah jarum jam ya, ke kiri. Ke sana yang merah saya tunjuk dengan kursor ini adalah arah V linear dan arah A linear. Dia tegak lurus dengan jari-jari. Ke sana arahnya. Nah, secara vektor dalam gerak melingkar,
Ada dua nama atau ada dua jenis percepatan yang arahnya saling berlawanan. Yang pertama dinamakan percepatan sentripetal, arahnya menuju ke pusat. Pasti selalu menuju ke pusat, titik pusat lingkaran ini. Yang satunya lagi, pasangannya dia adalah percepatan sentrifugal, arahnya selalu menuju keluar atau menjauhi titik pusat lingkaran. Nah, mereka berpasangan, tetapi kita secara vektor membahas yang sentripetal ini. Kita belum membahas gaya sentripetal dan gaya sentrifugal, kita belum ke arah situ. Sekarang kita baru membahas yang bagian percepatannya. Nah, secara vektor dijelaskan dengan gambar yang lain, penjelasan masih sama. Jadi di sini tadi yang gambar pertama arahnya menuju ke pusat, ini juga sama. Arah sentripetalnya selalu menuju ke pusat lingkaran. V-nya tegak lurus. A linearnya juga tegak lurusnya dilingkari kuning, ini adalah arah percepatan sentripetal. Kalau dia menuju ke pusat secara vektor dinyatakan dengan harga positif. Ya, kita belum akan membahas itu, nanti itu membahas lebih dalam di bagian gaya sentripetal. Nah, sekarang kita masuk ke dua poin penting, yaitu dalam gerak melingkar beraturan berlaku yang pertama adalah percepatan tangensialnya itu sama dengan 0. Kita membahas secara vektor hanya ada mendekati pusat lingkaran atau menjauhi pusat lingkaran. Kalau yang tadi yang mendekati pusat lingkaran dinamakan percepatan sentripetal, yang menjauhi pusat lingkaran dinamakan percepatan sentrifugal. Itu yang kita bahas dalam tinjauan saat ini. Maka dikatakan dalam gerak melingkar secara vektor percepatan tangensialnya sama dengan 0. Yang kedua penting ini, besarnya percepatan sentripetal dinyatakan sebagai A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. V itu adalah besarnya kecepatan linear yang ini, ya, kecepatan linear dikuadratkan, kemudian dibagi R. R adalah jari-jari lingkaran. Atau sama dengan omega kuadrat kali R. Kok bisa berubah seperti ini? Karena V itu sama dengan omega kali R, ya. V sama dengan omega kali R. Lah kalau di sini kita muncul V kuadrat, maka bisa digantikan dengan omega kuadrat kali R kuadrat. Omega kuadratnya menjadi yang di kanan ini, kemudian R kuadrat yang di atas ini dicoret salah satu dengan yang di bawah, ya. Yang tersisa adalah R yang di kanan ini. Jadi bentuk pertama V kuadrat per R, atau kita juga bisa menggunakan omega kuadrat kali R. Latihan soal percepatan sentripetal. Sebuah partikel berputar mengelilingi lingkaran dengan sejari 80 cm dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, ini ada kata-kata kecepatan. Ini kecepatan linear atau sudut. Nah, untuk mengetahuinya dilihat satuannya. Ini kalau meter per sekon berarti kecepatan linear. Kalau dia radian per sekon berarti dia kecepatan sudut. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah percepatan menuju ke pusat lingkaran yang dialami oleh partikel tersebut. Di sini diberi tanda petik percepatan menuju pusat lingkaran. Seperti gambar yang tadi, percepatan yang arah vektornya menuju ke pusat lingkaran disebut sebagai percepatan sentripetal. Dengan kata lain, soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah hitunglah besarnya percepatan sentripetal. Diketahui R sama dengan 0,8 meter, V-nya 40 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetalnya berapa. Kita masukkan A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. 40 kuadrat dibagi 0,8. Ketemunya 2000 meter per sekon kuadrat. Itu adalah A sentripetal untuk yang V kuadrat per R. Soal nomor 4. Sebuah partikel berada pada tepi sebuah piringan yang sedang berputar pada 600 rpm. Nah, jika jari piringan 20 cm, hitunglah percepatan menuju pusat lingkaran yang dialami oleh partikel tersebut. Di sini ketemu lagi dengan rpm. Nah, 600 rpm.
wajib diganti dulu seperti tadi. Kemudian diketahui yang kedua adalah R-nya 20 cm diubah menjadi meter. Hitunglah percepatan menuju pusat lingkaran atau percepatan sentripetalnya berapa. Nah, diketahui N-nya 600 rpm dan R jari-jarinya 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah A sentripetalnya berapa. Nah, sebelum kita masuk ke A sentripetal, kita ganti dulu satuan RPM ini menjadi satuan putaran per detik. Jadi 600 RPM dibagi 60 sama dengan 10 putaran dalam waktu 1 detik. Atau ini bisa kita nyatakan sebagai frekuensi sama dengan 10 putaran per sekon. Ini sama 10 putaran dalam 1 detik. Ini frekuensinya. Sehingga kalau kita masukkan omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi 10 sama dengan 20pi radian per sekon. Baru kemudian kita masukkan ke rumusnya A sentripetal yaitu omega kuadrat kali R sama dengan 20pi dalam kurung kuadrat dikalikan 0,2. Ketemunya adalah 80pi kuadrat meter per sekon kuadrat satuannya. Kalau begitu, kita masuk ke soal kuis nomor 2. Sebuah titik partikel bergerak melingkar beraturan sebanyak 300 putaran tiap menit. Nah, ini penting ya, 300 putaran tiap menit. Jika sejarinya adalah 10 cm, percepatan sentripetalnya berapa? Ya, kita masuk ke bagian terakhir anak-anak, kita membahas mengenai hubungan roda-roda. Di sini ada 3 macam hubungan roda-roda yang nanti mungkin akan dikombin antara jenis satu dengan jenis yang lain. Ini kita membahas jenis yang pertama dulu. Jenis yang pertama di sini ada 2 roda yang jejarinya berbeda. Roda A lebih besar jejarinya daripada roda B atau RA lebih besar daripada RB. Mereka saling bersinggungan. Ini jenis yang pertama, bersinggungan. Kalau seperti ini, yang sama adalah V-nya. VA sama dengan VB. Ini penting untuk diingat ya. Di bagian E ini nanti kita hanya akan memanfaatkan satu buah rumus yaitu V sama dengan omega R. Kemudian jenis yang kedua adalah dihubungkan dengan tali. RA lebih besar daripada RB. Karena dihubungkan dengan tali, ini seperti gear sepeda antara pedal depan dengan gear yang di bagian roda belakang dihubungkan dengan rantai. Kemudian penjelasannya adalah untuk yang jenis kedua ini yang dihubungkan dengan tali, V-nya sama. Ya, walaupun R-nya berbeda tetapi V-nya sama. V roda A sama dengan V roda B. Kembali saya ingatkan bahwa rumus yang kita gunakan adalah V omega R. Itu aja. Yang ketiga, ditumbuk dalam satu poros. Ini seperti gear sepeda yang ada di roda belakang atau di pedal itu ya. Dia beberapa lingkaran gear dengan jejari berbeda. Di sini RA lebih besar daripada RB dan mereka ditumbuk dalam satu poros. Kalau mereka ditumbuk dalam satu poros yang sama, itu yang sama adalah omeganya. Omega A sama dengan omega B. Oke, kita sudah belajar 3 macam hubungan roda-roda. Bersinggungan dan hubungan dengan tali yang tadi, itu V-nya sama. Yang jenis ketiga sekarang adalah ditumbuk dalam satu poros, itu omeganya yang sama. Atau kecepatan sudutnya yang sama. Nah, sekarang kita latihan soal untuk roda-roda yang dikombinasikan. Jadi ada yang dijadikan satu poros dan ada yang dihubungkan dengan rantai. Nomor 5, ada 3 roda A, B, C dengan jejari berbeda dihubungkan seperti pada gambar. B dan C satu poros. Kemudian yang di sebelah kiri ada roda A yang lebih besar jejarinya. Roda A dengan roda B dihubungkan dengan tali. Kalau begitu, yang sama adalah V-nya. Betul ya, berarti VA sama dengan VB. Jika diketahui jejari masing-masing adalah RA 50 cm, RB-nya 20 cm,
dan RC-nya sama dengan 40 cm, dan jika omega B-nya sama dengan 25 radian per sekon, hitung variabel yang lain. Pertanyaan di sini adalah yang ditanyakan VB, omega C, VC, omega A, dan VA. Masing-masing berapa? Oke, kita masukkan. Diketahui dari masing-masing seperti itu. Kemudian ditanyakan yang itu, masih sama ya. Kemudian kita masukkan jawabannya. Yang pertama kita bisa menghitung VB-nya dulu. Karena di sini yang diketahui adalah omega B ada, RB-nya ada, maka kita bisa tertolong untuk menghitung VB-nya. VB sama dengan omega R ya. Jadi V omega R. VB sama dengan omega B kali RB. Omega B-nya 25, RB-nya adalah 20 cm. 25 kali 20 sama dengan 500 cm per sekon. Tidak wajib dijadikan meter ya, tidak wajib dijadikan meter. Seandainya kalian menjadikan meter di sini menjadi 0,2 meter, di sini juga menyesuaikan. Jawabannya adalah meter per sekon, tapi di sini tidak dirubah, terserah mau dirubah boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau tidak dirubah maka satuannya tetap ya, cm per sekon. Itu VB-nya. Nah, sekarang kalau kita amati antara roda B dengan roda C itu satu poros, berarti yang sama adalah omeganya. Setelah VB-nya ketemu di sini, berikutnya kita langsung memasukkan bahwa omega C sama dengan omega B, karena satu poros. Langsung ini omega B-nya angkanya sama, tidak usah dihitung. Itu prinsip bahwa dia satu poros. Berikutnya VC. VC. Setelah omega C-nya terjawab di sini, jadi omega C sama dengan omega B sama dengan 25 radian per sekon, kita masukkan omega C-nya 25 dikalikan RC. RC-nya adalah 400 cm. Oh, sorry, 40 cm. RC-nya adalah 40 cm. 40 dikalikan 25 sama dengan 1000 cm per sekon. Itu adalah VC-nya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. VA dengan VB sama. Berikutnya, omega A. Nah, berapakah omega A? Dari persamaan yang V sama dengan omega kali R, kita keluarkan omeganya menjadi omega A sama dengan VA per RA. VA-nya yang ini 500, masukkan. RA-nya diketahui 50 cm. Jadi ketemunya omega A adalah 10 radian per sekon. Ya, itu anak-anak. Jadi satu rumus bisa untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Semua terjawab dengan satu rumus. Dan prinsip yang penting adalah V yang sama jika formasi rodanya seperti apa, dan omega yang sama jika formasi rodanya seperti apa. Itu menjadi dasar konsep kita. Manakala kita nanti menemukan soal seperti ini, rodanya dihubungkan secara kombinasi. Kita masuk ke soal kuis. Gambarnya mirip, ada RA, RB, RC. Tiga roda tersebut dihubungkan dengan formasi seperti pada gambar di bawah. Jika kecepatan roda A adalah 2 meter per sekon, RA-nya 4, RB-nya 8, dan RC-nya 6 cm, maka kecepatan sudut roda C-nya berapa radian per sekon? Oke, anak-anak, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, kita selesai. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan dalam kelas fisika, belajar biar pintar. Jangan lupa berikan dukungan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Selamat siang, selamat belajar. Tuhan memberkati.